harus berani menunjukkan diri kecuali aku. Cerita Bandung, ruang sastra yang sebenarnya. Wadah bagi para penyair, cerpenis, novelis, eseis, dan sastrawan lainnya. Masih seperti dulu, tiap sejak menyapaku bersahabat, penuh selaksa makna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, selamat berjumpa di acara Wawan Sastra Majelis Sastra Bandung. Kali ini kita bertemu dengan seorang penulis penyair dari Yogyakarta, namanya Evi Idawati. Nah, kalau ditanyakan kepada Evi Idawati, sejak kapan dia menulis puisi, kemudian apa arti puisi bagi dia? Saya menulis puisi sejak saya remaja. Jadi saya mengenal puisi ketika guru bahasa Indonesia saya memperkenalkan salah satu puisi dari tokoh besar sastrawan Indonesia Chairil Anwar. Saya diminta untuk mengikuti lomba dan mulai sejak itu saya mengenal nama-nama beliau, Chairil Anwar, Taufik Ismail, Gunawan Muhammad, Sutarji Kausumbahri. Puisinya begitu dahsyat, memukau anak remaja seperti saya. Kemudian saya mulai belajar menulis dari sana. Kemudian saya mencoba betul belajar bagaimana puisi itu sebenarnya, sehingga mampu memikat saya terus menerus. Saya mulai belajar tahun 93. Saya mulai mengirimkan karya, dan karya saya dimuat di media massa, salah satu koran, dan kemudian puisi saya juga terdokumentasi dalam buku ketika saya mengikuti lomba yang diadakan oleh Taman Budaya Yogyakarta. Bukunya tahun 94, lirik-lirik kemenangan. Dan saya merasa tersemangati sehingga terus menerus belajar, meskipun kalau saya ditanya tentang bagaimana arti puisi bagi saya, tentu saja saya akan menjawabnya. Kalau dia menjadi prioritas utama dalam ketertarikan saya akan menjadikannya sebagai sebuah nyawa. Panca indera, penglihatan, pendengaran, pikiran, dan juga perasaan olahan. Bagaimana saya menemukan dan membaca dunia ini dengan perspektif sebuah kata, sebuah dunia yang disebut puisi. Jadi kalau bagi orang lain mungkin puisi adalah cinta dan kasih sayang, tetapi bagi saya pribadi puisi adalah nyawa. Buku pertama saya judulnya Pengantin Sepi, kumpulan puisi, diberi pengantar oleh Profesor Dr. Suminto Sayuti. Saya merasa bangga sekali karena rentang waktu antara saya menulis di media massa dengan saya membuat satu puisi itu dibutuhkan waktu nyaris 10 tahun ya, nyaris 10 tahun. Jadi saya mengumpulkan karya, kemudian mulai membukukannya. Setelah saya menulis Pengantin Sepi ya tahun 2002 kalau nggak salah ya, 2002 itu tahun pembuatan yang Pengantin Sepi. Baru kemudian saya mulai menulis Mahar, kumpulan cerpen ya. Kemudian Malam Perkawinan. Setelah Malam Perkawinan, Perempuan Kedua, Imaji dari Batas Negeri. Kemudian juga ada Namaku Sunyi, itu kumpulan puisi juga. Kemudian ada novel ya, novel Teratap, novel Kabut Batu. Kemudian juga kumpulan puisi Mencintaimu. Setelah Mencintaimu ada juga
Saya menulis ya 9 kubah, dan buku yang terbaru adalah 7 gerbang cahaya. Kalau 9 kubah itu kumpulan puisi, kalau 7 gerbang cahaya ini kumpulan cerpen. Untuk novel saya baru membuat 2 ya, Terata dan kemudian Kabut Batu. Untuk cerpen dimulai dari Mahar, yang puisi dari Pengantin Sepi. Selain menjadi penyair, Anda aktif di mana saja nih? Sebagai seorang penyair, saya aktif di mana saja. Ya tentu saja aktif di mana saja tempat yang memerlukan kita, yang membutuhkan kita, yang membuat kita menjadi ada dan kemudian memberi arti dan guna. Sastra, seni, budaya, film, teater, edukasi, dan performance, ya, pertunjukan selalu menjadi bagian yang kuat. Dia menjadi gerakan yang membuat kita lebih dinamis, lebih hidup, dan tentu saja menjadi suplai energi untuk tampil, yaitu bukan hanya bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi banyak orang di sekitarnya. Jadi menjadi penyair bukan mendirikan rumah yang kokoh, yang kemudian tidak berani keluar, tetapi menjadi penyair adalah kesiapan diri sendiri untuk tampil di luar dan membaca segala hal yang kita hadapi dan menyikapi. Kalau kegiatan di masa pandemi, ini apa saja yang dilakukan Mbak Evi? Kegiatan saya di masa pandemi sekarang ini apa ya? Menyapa tanaman, melihat langit, juga merasakan desir angin, menulis, membaca, berteman dengan banyak kata dan kalimat yang mungkin belum kita akrabi. Terlalu melankolis ya. Enggak. Jadi kegiatan di masa pandemi sama lah, saya kira setiap orang ada di rumah dan fokus pada diri sendiri. Apa yang dia pilih, geluti di sana. Dia fokus mempelajari semakin dalam sampai menemukan hal-hal baru, termasuk saya. Sastra di masa pandemi ini harus bagaimana ya kira-kira? Kalau sastra di masa pandemi harus bagaimana? Saya kira untuk dunia besar, ruang besar, semesta besar seperti sastra tidak ada batas dan keterbatasan, apalagi keharusan harus bagaimana dan begini begitu. Saya kira sastra hidup berkembang dengan zaman yang senantiasa maju, bergerak terus-menerus, memberikan energi yang membuat sastra menjadi lebih dinamis, maju, bergerak, apalagi sekarang sastra milenial menjadi pilihan setiap orang untuk mengakrabinya. Masuk ke sana atau mundur ke belakang atau bergerak ke kiri ke kanan itu pilihan. Tetapi yang berani menyikapi apa yang sudah dibuat, langkah gerak untuk maju terus, tentu saja harus berani menggandeng tangan dengan waktu yang maju dan menjadi partner untuk puisi, sastra, bahkan sastrawan itu sendiri. Menciptakan karya-karya di ruang yang senantiasa memberikan energi positif untuk diri sendiri, untuk orang-orang di sekitarnya, dan juga untuk waktu yang akan datang. Perkembangan sastra di Indonesia yang paling terlihat itu apanya? Perkembangan sastra Indonesia sekarang ini adalah bagaimana mewujudkan langkah bersama menuju sastra milenial. Ini yang kemudian menjadi sangat terlihat karena apa? Karena perkembangan informasi teknologi yang ada di sekitar kita mau tidak mau membuat seorang, siapapun dia, apalagi seorang sastrawan yang memang bekerja di dunia kreatif,
di dunia imajinasi kreatif, ruang-ruang kreatif, mereka melihat hal itu menjadi suplai energi yang hebat. Akhirnya lahirlah puisi-puisi virtual, karya-karya sastra virtual yang itu menjadikan begitu erat hubungannya antara generasi milenial sekarang dengan generasi sastra yang sudah yang bahasa saya yang lama, dan kemudian menjadi generasi sastra baru dan bertemu. Semuanya menjadi satu, menyokong bahkan menyongsong era baru sastra milenial. Ini yang menjadi perbedaan kuat di tahun yang menjadi pijakan awal. Siapapun yang menyukai puisi bahkan bergerak di ruang yang disebut sastra harus berani menjadikan generasi milenial partner dan juga sekaligus suplai energi bagi perkembangan besar sastra milenial Indonesia. Pesan Mbak Evi untuk generasi muda supaya mereka mencintai sastra dengan baik, supaya mereka melek sastra dan bermanfaat untuk perkembangan sastra Indonesia. Pesan saya bagi generasi muda Indonesia harus berani menunjukkan diri dengan mencintai dan menulis puisi serta karya sastra. Ya, baiklah kawan-kawan sekalian, itu tadi wawan sastra dengan Mbak Evi Idawati, seorang penyair dari Jogja. Sekarang kita bisa mendengarkan satu puisi dari Mbak Evi Idawati. Terima kasih. Saya Matdon, Majelis Sastra Bandung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memeluk langit, mendekap senja, dalam seduh dan kerak kopi yang berputar dalam jantung. Sebuah dunia yang merindukan datang. Apakah engkau merasakan kehilangan dalam desir angin gelegar Jumat menjadi dana aku mendapatkan kesunyian dari gerigi tajam waktu, dari kata-kata yang mencengkeram dan menyetubuhi malam yang engkau tuliskan. Sungguh, ruang yang berputar memahat dan mempertemukan kembali kekagumanku. Aku memang sunyi. Aku memang sunyi. Datangkanlah telapak riungmu untuk hatiku, agar senantiasa bisa kugali, dan kugali sumber kearifan. Berjarak itu bukanlah perpisahan jiwa. Aku menali jiwamu dengan kuat seperti ikatan dirimu pada darahmu tanpa kamu. Jiwaku mulai. Tanpa aku, jiwamu mati. Maka tak ada yang salah dalam jarak rentang badan karena tubuhmu bukan milikku lagi. Aku melepaskannya seperti melepaskan burung pada pagi hari untuk terbang dan kembali ke sarang pada senja hari. Karena tubuhmu bukan milik. Aku meleburkan sukma kita dalam sinar yang singgah dan mendekap di hatiku, di diriku. Cakra yang senantiasa berputar dan menjadi cahaya untuk
dalam detakan yang sama. Malaikat berkata, memeluk langit mendekat senja, dalam seduh dan gerak kopi yang berputar. Sebuah dunia yang merindukan engkau. Apakah engkau merasakan kehadiranmu dalam mesir angin? Gelegar Jumat menjadi dana aku mendapatkan kesunyian dari gigi tajam waktu dan kata-kata yang mencengkeram dan menyetubuhi malam yang engkau tuliskan. Sungguh, ruang yang berputar memahat dan mempertemukan kembali kekaguman. Aku memang sunyi. Aku memang sunyi. Datangkanlah telapak riungmu untuk hatiku, agar senantiasa bisa kugali dan kugali sumber kearifan. Berjarak itu bukanlah perpisahan jiwa. Aku menali jiwamu dengan kuat seperti ikatan dirimu pada darahmu tanpa kalah. Jiwaku, tanpa aku, jiwamu mati. Maka tak ada yang salah dalam jarak rentang badan karena tubuhmu bukan milikmu lagi. Aku melepaskannya seperti melepaskan burung pada pagi hari untuk terbang dan kembali ke sarang pada senja hari. Karena tubuhmu bukan milikku. Aku meleburkan sukma kita dalam sinar yang singgah dan mendekap di hatiku, di diri. Cakra yang senantiasa berputar dan menjadi cahaya untuk dalam detakan yang sama. Malaikat berkata, tak ada yang abadi pada dirimu kecuali